warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Champions Tour 2024. Seri kelimanya, seri terakhir dari rangkaian Champions Tour 2024. Seri final hari keempat kawan. Hari keempat tadi dini hari sudah masuk babak semifinal. Hanya tersisa 4 pemain saja sampai hari keempat ini. Ada Magnus Carlsen, ada Maxim, Alireza Firosa, dan Ian Nepomniachtchi. Setelah Maxim dan Ian Nepo ini berjuang lewat survival stage kemarin kawan, dan akhirnya lolos masuk ke semifinal ini. Dan di semifinal Magnus sepertinya mempunyai privilege kawan, keistimewaan. Apakah ada aturan seperti itu? Magnus di live streamingnya dikatakan memilih melawan Maxim. Bukan dipilihkan oleh panitia. Di live streamingnya ada keterangan Magnus memilih untuk melawan Maxim. Jadi Magnus yang menentukan untuk berhadapan dengan Maxim kawan. Apakah admin salah mendengar live streamingnya berkata seperti itu atau salah membaca? Mungkin kalian yang lebih tahu bahasa Inggrisnya ya, silakan koreksi di kolom komentar kawan. Dan Alireza otomatis berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi dan sudah nampak hasilnya kawan. Magnus mengalahkan Maxim. Di semifinal ini kawan, para pemain memainkan 6 game. Tapi tidak sampai 6 game kawan. Magnus Carlsen mengalahkan Maxim Lagrave pada game pertama, dibalas Maxim pada game kedua. Magnus kembali unggul pada game ketiga. Game keempat remis kawan, dan Magnus memastikan diri menang pada game kelima. Jadi game keenam tak perlu dilanjut karena skornya sudah tidak bisa dikejar lagi oleh Maxim Lagrave. Maxim ini salah satu pemain yang sering menyulitkan Magnus ya. Di round robin saja Magnus harus berjuang lewat Armageddon. Itu pun remis kawan. Untung saja Magnus pegang hitam. Nah, Alireza Firosa dihajar oleh Ian Nepomniachtchi kawan. Kalah pada game pertama, kalah juga game kedua, kalah juga di game keempat tanpa melanjutkan game kelima dan game keenam. Padahal Alireza ini mempunyai rekor yang bagus terhadap Ian Nepomniachtchi di Champions Tour tahun 2024 ini. Di 2 seri sebelumnya Alireza ini mengalahkan Ian Nepomniachtchi kawan 2 kali. Dan di babak round robin beberapa hari yang lalu kawan, Alireza juga mengalahkan Ian Nepomniachtchi. Tapi sayangnya di babak knockout kawan, sistem gugur. Malah Ian Nepomniachtchi membara sekali, menghajar Alireza Firosa kawan 3 game tanpa balas. Hanya sempat menahan remis pada game ketiga saja. Dan tentu saja Magnus akan berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi di partai puncak, partai final. Oke, game pertama yang akan kita ulas ini saya ingin melihat partainya Magnus versus Maxim Lagrave ya. Bang, kenapa 2 hari ini kok cuma upload 1 video saja bang? Ya, 2 hari ini admin sedang ngetes algoritma YouTube kawan. Admin mencoba settingan baru, apakah lebih baik upload 1 video atau 2 video seperti biasa. Ya, kalau 1 video sudah cukup buat algoritma channel kami kawan, ya nanti imbasnya ke penonton, tidak bisa nonton banyak partai. Tapi admin coba berikan 2 game 3 game di 1 video. Cuma setiap harinya hanya upload 1 video. Kalau 1 video sudah cukup untuk meningkatkan algoritma channel kami kawan, ya saya rasa kedepannya admin cuma akan upload 1 video plus video short kawan. Tenang, admin akan selipi video short, insya Allah akan begitu. Ya, lihat perkembangannya beberapa hari ke depan kawan. Tapi sepertinya untuk hari ini saya akan juga upload untuk videonya Ian Nepomniachtchi versus Alireza ya. Biar tercover semua karena sudah masuk ke semifinal. Oke, Magnus Carlsen versus Maxim Lagrave. Game pertama kawan di semifinal tadi dini hari. Magnus mengawali dengan English Opening pion C4. Pion G6 kawan, variasi Great Snake dari English Opening. Ya, seperti Sicilia kalau bermain dengan pion G6 variasi naga. Ini variasi ular dari English Opening. Pion G3, pion C5 berubah ke bentuk variasi simetris dari English Opening. Setelah gajah G2, gajah G7, kemudian kuda C3, kuda F6 terlebih dahulu. Biasanya kuda C6 ya akan membentuk formasi ultra simetris kawan dari English Opening. Oke kawan, kuda F6 terlebih dahulu dari Maxim Lagrave. Nah, di sini kawan, Magnus membuat langkah yang cukup menarik kawan. Tidak kuda berkembang ke petak pada umumnya petak F3, tapi Magnus memilih kembangkan kuda ini di tepi papan kawan. Kuda H3, cukup menarik kawan, cukup menarik.
Ya kalian tahulah mengembangkan perwira di sisi papan kurang bagus ya. Terutama kuda berada di tepi papan, jangkauannya akan berkurang. Ya sebisa mungkin kita menempatkan atau membawa buah kita ini untuk ke pusat. Berkoordinasi dengan perwira yang lain untuk kontrol perkuat petak pusat. Oke, yang dilakukan oleh Magnus ini ya menurut prinsip dasar sih gak perlu kalian tiru. Tapi kalau kalian mempunyai strategi dan perhitungan yang cermat, ya bisa kalian tiru. Magnus mah bebas ya, Magnus. Oke kawan, kuda H3 dari Magnus. Kuda C6, kuda F4. Ternyata ide dari Magnus ini kawan, kudanya dibawa ke petak F4 untuk perkuat petak D5 kawan. Tidak memberikan kesempatan Maxim mendapatkan kontrol petak D5. Kalau hitam terprovokasi untuk usir kuda ya simpel petak D5 kawan. Jual beli Disney dan petak pusat ini akan menjadi milik putih. Itulah rencana Magnus Carlsen kawan. Magnus lagi Magnus. Pion D6, B3, rokade. Benteng B8, persiapan serangan di lajur B kawan. Magnus kembangkan gajah B2, pion A6 sudah sangat jelas ya. Di sini pion D3, santai saja Magnus persolid struktur pionnya. Gajah D7. Kemudian menteri angkat, koneksikan dua benteng Magnus Carlsen. Nah sekarang dobrak sisi menteri dengan pion B5. Kuda C ke petak D5, tantang Magnus menantang pertukaran kuda kawan. Dan juga membuka diagonal gelap. Snipernya di diagonal gelap panjang. Maxim dorong pionnya maju ke E6 untuk usir kuda ini. Magnus menukarkan caplok. Dan Magnus terus melanjutkan caplok. Dan sekarang pion E3. Bentuk struktur pion yang mirip ya di center ini, tidak memberikan kesempatan kuda nongkrong kawan bersama menterinya, mungkin petak D4. Dan Maxim keluarkan benteng FD8 ke pusat. Magnus juga geser benteng AC1. Dan sekarang Maxim membuka permainan di sisi menteri. Jual beli pion B pukul pion C4, membuat pionnya terpisah di lajur A kawan. Dan pion D ambil balik pion C4 agar struktur pion ini solid dan mencoba menyerang pion pusat hitam. Maxim melepaskannya kuda E5 langkah bagus. Ini adalah jebakan kawan. Pion racun walaupun tidak terlalu beracun tapi akan memberikan kesempatan bagi hitam untuk menekan putih. Magnus melangkah dengan benteng FD1. Keluarkan benteng-bentengnya. Inilah konsekuensi yang akan dihadapi oleh putih bila sampai caplok pion D6 ini. Ada gajah C6, discover, menyerahkan pion kembali kawan, tangkap oleh putih. Nah berikutnya gajah pukul gajah, ambil balik, kemudian ada langkah pion G5 usir kuda. Kuda mundur ke petak E2 mungkin. Nah ada menteri F3 skak, mundur ke G1, menteri mundur lagi dan persiapan ke sini mungkin. Skak kawan. Raja naik, nah benteng BC8 serang menteri ke A5 untuk menjaga petak D2 dan tetap pressure kuda Disney. Mungkin menteri ke petak E4 skak ya, kalau ke sini ya mondar mandir saja raja ya. Mungkin menteri ke petak E4 skak. Kalau raja G1, kuda siap mengikuti dan discover nanti tambah repot. Blokade dengan pion F3, ini pun akan dicaplok oleh kuda kawan. Ambil balik pion G4. Cukup merepotkan walaupun di sini dinilai engine ya, sementara hitam hanya mempunyai sedikit keunggulan tapi inisiatif akan dimiliki oleh hitam, duluan menyerang. Jadi Magnus cerdas, tidak tergoda pion Bahenol. Benteng FD1 dipilih oleh Magnus. Gajah C6 menantang pertukaran. Magnus mendahului pertukaran, caplok kembali oleh kuda. Nah sekarang kuda D3, lanjut Magnus Disney. Maxim dorong maju pionnya A5. Magnus pion H4, dorong lagi untuk memecah pion Magnus kawan. Magnus menahan diri, benteng B1. Dan Maxim melanjutkan pertukaran pion Disney, membuat pion ini terbelakang. Sama-sama mempunyai pion lemah kawan. Putih punya pion B3 dan hitam punya pion D6 ini. Walaupun ada kesempatan didorong, tapi nanti tetap akan memecah pion lainnya.
gantian pion ini yang akan menjadi pion lemah kalau pion ini didorong. Harus berhati-hati kawan dalam permainan pion saat kalian dorong-dorong, harus cermat sebisa mungkin, kalkulasi sepanjang mungkin. Jangan sampai salah satu pion didorong kawan akan membuat titik lemah. Kalau pion ini didorong, peta ini yang akan menjadi lemah. Kalau pion ini didorong, maka pion ini yang akan menjadi lemah. Harus berhati-hati. Oke, benteng A8 dari Maxime Lagravière, Raja G2 Magnus, pion H5 Maxim dorong terus kawan, mendapatkan ruang sisi menteri, menteri E2, dan benteng D B8 menekan pion ini. Kuda F4 lanjut Magnus kawan, benteng bergeser lagi ke lajur D. Oh ya, mungkin kalian bertanya di posisi ini kawan, tadi admin kelewatan. Kenapa bang, pion ini kok gak diserang oleh hitam? Karena pion terbelakang bisa doubling benteng bang. Sama kawan, nanti taktiknya juga putih akan menyerang pion kalian yang terbelakang juga di sini. Jadi Maxim memilih geser bentengnya tadi. Oke, geser lagi benteng ke D8 Maxim. Nah, inilah kawan. Pion ini juga perlu dijaga. Jangan sampai jebol juga. Benteng D2 siap doubling kawan. Raja F8, doubling benteng di lajur D Magnus. Kemudian Raja E7, perkuat posisi pionnya ya. Menteri F3. Benteng A6 lanjut Maxim, dan Magnus angkat benteng ke D5-nya kawan, membuat jebakan buat anak TK, perkuat baris kelimanya, dan menunggu hitam membuat langkah kesalahan, dan mungkin ada ide nanti pengorbanan. Sikat pion ini kah? Sikat pion ini kah? Tentu jebakan ini hanya buat anak TK kawan. Kalian tidak akan berani ambil benteng karena kuda skak garbuan ya. Skak garbuan garisnya kadang melenceng admin. Nah, di sini kawan. Jebakan buat anak TK tidak berlaku buat Maxim, tapi Maxim juga di sini salah respon dengan benteng D7. Benteng B6, langkah bagus untuk menekan pion ini kawan, yang membuat benteng ini akan mundur kembali, atau benteng ini digeser, atau mungkin menteri E2. Ini juga bagus buat putih. Kalau hitam ambil pion B3, jual beli di petak D6 seperti ini kawan, nanti diikuti menteri ke petak D1, bisa mendapatkan ganti di sini. Permainan dirasa level juga hasilnya nanti bisa berakhir remis. Oke, di sini Maxim tadi dengan benteng D7. Menteri E4 lanjut Magnus, dan menteri ke B2, langkah yang cukup kuat kawan. Atau mungkin kuda ini ke petak B4 untuk usir benteng ini yang cukup merepotkan juga. Pion tidak bisa ambil benteng karena ada ancaman garbuan, posisi juga sekarang dalam posisi kena pin kawan. Kuda B4, menteri B2, langkah kuat. Maxim memilih dengan langkah kuda ke E5. Blokade pin. Mungkin diikuti menteri F5 menantang pertukaran kawan. Ini memberikan kesempatan Magnus membuat pengorbanan lainnya. Benteng ambil pion C5. Unggul satu pion sementara Magnus Carlsen di langkah ke-32. Dengan kontrol waktu, Magnus masih punya 1 menitan kawan. Dan Maxim sudah berada di angka 30 detikan. Menteri F5, langkah terbaik kawan. Jual beli di sini kawan. Memang terlihat Magnus unggul 1 pion. Di sini memilih dengan langkah pion D ambil benteng. Magnus benteng pukul benteng. Ambil balik oleh Raja. Magnus mendapatkan ganti benteng kawan. Kenapa tidak dicaplok dengan kuda saja? Karena ada kuda D5, posisi pion kena pin kawan, tidak bisa ambil kuda. Kuda menjangkau menteri juga. Jadi ambil oleh Raja. Skak, dan pilihan terbaik ke petak D8, memilih ke petak terang E8, menteri ambil benteng A6 kawan. Magnus masih unggul 1 pion. Dan menteri D8, langkah terkuatnya kawan. Nah, kalau ada skak, menteri B5, blokade dengan kuda D7 menjaga pion. Tapi menteri F5, Magnus mendapatkan tambahan 1 pion lagi kawan. Temponya skak juga di sini. Mundur ke E8. Coba lihat. Kalau sudah ada 2 pion bebas, jangankan 2 pion, 1 pion saja kawan buat Magnus sudah cukup untuk membuat pushing lawannya. Sekarang 2 pion sudah sangat jelas ya. Menteri D4 lanjut Magnus di sini. Ada kuda G4 menekan pion ini, berharap nanti dengan menterinya di baris kedua kawan. Blokade pion E4, menteri bergeser ke A5 di sini, dan Magnus kuda 3 untuk mempersolid pionnya ini kawan.
ataukah juga membuat serangan nanti diikuti menteri keluar menyerang petak F7 ini. Menteri B4 lanjut Maxim, sepertinya langkah ini tidak kuat kawan. Pion E5 bagus untuk usir menteri. Menteri mungkin bergerak ke petak D6, tetap menjaga ruang-ruang gelap ini agar tidak diisi oleh menteri ya. Kalau menteri ke petak A2 sementara masih cukup nyaman dan bisa melakukan skak-skak menteri ini. Tapi memilih menteri ke petak B4 Maxim, kuda G5, Magnus ternyata ingin keluar menyerang. Dan menteri E1 tetap menekan pion ini kawan. Kalau tadi menteri ini caplok pion B3 kawan, Magnus akan melangkah menteri G7. Akan pradeli pion ini kawan. Kalau menteri ini mundur kawan, bahaya. Menteri ini jatuh. Karena menteri G8 skak bergerak kemana kalian, pion ini jatuh dan menteri ini jatuh ke sini. Nah, bisa ambil pion lagi saja. Gak usah terburu-buru untuk bertukar menteri. Oke, Maxim menteri ke E1. Pion C5 mulai didorong Magnus. Sepertinya engine tidak menyukainya kawan. Engine menyukainya menteri ke petak A7 di sini untuk menekan pion ini kawan. Oke, langsung saja dorong pion. Pion E5. Menteri A4 skak. Geser ke F8. Menteri A2 jaga peta F2-nya. Pion F6 usir kuda. Menteri A8. Di posisi ini kawan, kuda ambil pion F2 disarankan oleh Stockfish korban. Mau gimana lagi kawan, tidak ada langkah terbaik lainnya. Kalau menteri ke petak B4 juga mencoba menekan pion ini akan didorong. Tapi dengan dorong pion ini kawan, ancaman skakmat sudah tak terhentikan. Kombinasinya ada 6 langkah ditemukan oleh Magnus. Menteri A8 skak, Raja E7, Menteri B7 skak, mundur, diikuti kuda skak, geser, skak lagi oleh menteri, geser, dan Magnus korbankan kuda. Menteri D8 skak, Maxim menyerah. Karena jika diambil kuda ini kawan, menteri ke E8 skak mat kawan. Nah, di sini diawasi oleh pion, di sini ada juga pion, semua tercover oleh buah putih, skak mat. Oke, game pertama seperti itu kawan. Kita lanjut game berikutnya, game kelima yang admin pilih ini. Jika tadi di game pertama kawan ada kombinasi 6 langkah skakmat bisa ditemukan Magnus, tapi di game ini kawan, game kelima, Magnus tidak menemukan ancaman skakmat 2 langkah. Walaupun tidak akan terjadi skakmat, tapi Magnus bisa menang benteng. Tapi kalau diambil oleh Maxim, skakmat kawan, 2 langkah. Tapi Magnus kelewatan. Jadi kalau kalian melewatkan sesuatu yang lebih baik, jangan khawatir kawan. Magnus saja bisa begitu, apalagi kita, kalian. Oke, di game kelima ini kawan, Magnus kembali pegang putih bermain dengan Cecilia Alapin menghadapi Maxime Lagravière. Pion D5. Pilihan utama yang paling populer kuda F6 kawan. Pion dorong maju, kuda D5, baru di sini pion D4, pion pukul. Kalian juga tak perlu terburu-buru untuk rebut kembali kawan, kembangkan perwira saja. Karena jika pion pukul pion, nah kuda jatuh. Kuda C6 dilanjutkan oleh hitam, baru di pion C pukul pion D4. Lanjut biasanya tantangan pion D6, keluarkan gajah, kuda B6, gajah B5, gajah D7 di sini kawan. Atau kalian menukarkan pion terlebih dahulu mungkin ya. Pion maksud saya hitam ya, sekarang berjalan. Pion D pukul pion E5, kuda ambil balik, gajah D7, sikat, ambil balik, dan mungkin kalian melanjutkan pengembangan kuda C3, pion E6. Oke, jalur Alapin yang paling populer dengan kuda F6 seperti itu tadi. Tapi pilihan kedua dipilih oleh Maxim, pion D5, pion E pukul pion D5, menteri ambil balik, pion D4, kuda F6 lanjut Maxim, kuda F3 di sini, kuda C6 lanjut Maxim, dan Magnus gajah E2 persiapan rokade, pion E6. Untuk keluarkan gajah gelap juga persiapan segera rokade. Magnus langsung rokade, diikuti gajah E7, kemudian Magnus pion C4 usir menteri, menteri mundur ke kandangnya, dan Magnus membuka tantangan pertukaran menteri, pion dipukul pion C5. Maxim menahan diri, amankan saja rokade, kemudian Magnus kembangkan kuda C3, tetap menawarkan diri. Nah, Maxim ambil pion C5 sekarang. Pion A3, kontrol petak B4, dukungan bagi pion B4 jelas juga. Hentikan dengan pion A5. Magnus melangkah kuda A4 serang gajah. Gajah dipertahankan ke A7, tetap mengawasi petak F2.
Magnus kembangkan gajah F4, Maxim gajah D7, kuda tarik mundur ke C3. Kenapa tidak dengan gajah G5 ya? Pin kuda, sikat, dan bisa mendapatkan gajah kalau diambil balik oleh menteri kuda ini kawan. Menteri akan ke E7 mungkin. Nah, disikat kuda ini kawan. Kalau diambil oleh menteri ya tentu gajah bisa jatuh ya. Terpaksa ambil balik menggunakan pion G. Ini ada plus minusnya. Minusnya struktur pion depan raja rusak. Plusnya berikan kesempatan bagi benteng ini bermain di lajur G kawan. Apakah kalian menyukai taktik seperti ini? Magnus memilih dengan kuda C3-nya saja, santai terlebih dahulu. Gajah B8 menantang pertukaran. Magnus menteri C1 berkoneksi dengan gajah. Pertukaran didahului oleh Maxim, ambil balik. Kemudian menteri B8 menantang pertukaran, ditolak menteri ke E3. Pion A4 untuk berikan dukungan juga mungkin bagi kuda atau juga membatasi pion ini supaya menjadi pion terbelakang kawan. Pion B ini cukup kuat, pion A ini benteng AD1, kuda E7, kemudian gajah D3 lanjut Magnus, gajah C6 Maxim. Maaf kawan, agak sedikit itu ya, sebentar admin tak ambil air minum dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke kawan, sampai mana tadi? Oke, sampai gajah C6 ya. Dan Magnus melangkah kuda E5, menarget gajah. Maxim keluarkan benteng ke A5 diangkat naik kawan. Ada benteng FE1 lanjut Magnus, pion H6 balas Maxim. Di sini gajah tarik mundur ke C2 untuk membuka lajur D bagi bentengnya. Kuda ke F5 kawan, dan menteri mundur ke E2 menghindari serangan kuda. Menteri A7 kawan, di sini gajah caplok kuda F5 lanjut Magnus, ambil balik. Magnus merusak struktur pion Maxim kawan, terpisah-pisah, bertumpuk juga di lajur F. Satu pion terpisah di lajur C, satu pion terpisah di lajur A. Magnus seringkali menggunakan taktik ini kawan untuk merusak bangunan pion lawan. Hingga nanti kawan mudah dihancurkan oleh Magnus di permainan endgame. Harus berhati-hati kalian dengan adanya pion-pion yang terpisah-pisah terisolasi ini. Pion H3, kontrol petak G4-nya kawan, dan juga berikan ruang napas agar tidak ada kejutan baris belakang. Menteri C5, Magnus menantang pertukaran menteri kawan di petak E7 dan sudah saatnya terima saja. Terima saja. Atau kalau kalian menolak kawan, kalian bisa mundur ke petak B6 ini. Maxim tergoda pion bahenolnya Magnus kawan. Berpikir kurang lebih 1,5 menit blunder besar. Blunder besar ini kawan. Blundernya pemain pos ronda seperti kita. Blunder besar. Tapi Magnus kawan berpikir beberapa detik saja luncurkan benteng. Harapannya benteng pukul benteng skak, dia mendapatkan ganti juga di sini kawan. Itulah harapan Magnus Carlsen. Tapi Magnus Carlsen melewatkan sesuatu yang lebih kuat dengan korbankan menteri ambil benteng F8. Kalau tidak ingin skakmat kawan, raja ke H7 dan putih menang. Menang benteng. Diikuti benteng E7. Rusak sudah permainan hitam. Tapi Magnus, pemain nomor 1 dunia ini kawan, melewatkan langkah menteri ambil benteng kawan. Ya tadi kalau menteri ambil benteng diambil oleh raja, maka wassalam ya, benteng D8 baru bisa kalian mainkan blokade dan skakmat satu langkah berikutnya. Pemain nomor 1 dunia kawan, melewatkan langkah ciamik ini. Padahal di game pertama kombinasi 6 skakmat bisa ditemukan. Tapi sekarang 2 langkah skakmat tak bisa ditemukan oleh Magnus. Walaupun ya tidak ada langkah skakmat ya, raja lari. Tapi menang kawan. Magnus dengan benteng D8 terlebih dahulu. Dan disadari oleh Maxim, langsung tarik mundur cepat-cepat kudanya ke H7 kawan. Benteng ED1. Kembali Magnus Carlsen slip lagi kawan. Magnus punya kesempatan langsung hancurkan benteng ini, ambil balik. Kemudian menteri ke D8, berikan tempat bagi benteng. Temponya ancam benteng. Mungkin benteng ke A7 di sini kawan, benteng E8 dan menteri C5 perkuat posisi kuda.
Menteri B8, benteng D7 Disney. Nah, kuda bisa caplok pion A4. Magnus dengan benteng ED1 doubling terlebih dahulu sebelum jual beli. Langsung dinetralisir oleh Menteri E6 kawan. Jual beli Menteri, ambil balik oleh pion F. Kita masuk ke permanen endgame sekarang kawan. Di langkah ke-30 dengan kontrol waktu yang tidak jauh berbeda, hanya selisih 11 detik saja. Benteng 8 naik ke baris ke-6, ancam 2 pion sekaligus. Nah, sama-sama juga ancam pion masing-masing kawan. Magnus pertahankan terlebih dahulu benteng 1 naik ke D2. Sekarang Maxim melepaskan pion C-nya, lebih memilih dorong maju pion E5. Benteng ambil pion C6 dan kuda F6. Disney benteng C4, langkah bagus dari Magnus, menekan pion ini kawan, pertahankan. Benteng D A8. Pion F3 kawan untuk kontrol ya peta E4 ini. Benteng diangkat naik ke A7. Raja naik ke F2. Raja H7 dan benteng ke D6, lanjut Magnus. Disney dorong maju pion E4, kurang kuat menurut engine, yang lebih kuat dengan pion F4 kawan. Tapi dorong maju pion E4, Magnus juga melewatkannya. Langkah terbaik dengan benteng ini turun ke baris keempat, menghajar pion ini kawan, supaya pion ini bisa lolos dan terkoneksi. Kalau jual beli ya masih bisa diambil balik oleh pion G, dan tetap kontrol peta E4 tidak memberikan kesempatan kuda nanti macam-macam. Kalaupun ada benteng B7 menyerang pion ini kawan, tantang kawan, tantang saja. Dengan pukul benteng, coba lihat, tetap jatuh pion ini. Putih akan menang. Magnus melewatkannya dengan pion F pukul pion E4. Benteng B7 lanjut Maxim, ada tantangan, dan benteng geser ke E7. Apakah kalian lebih menyukai seperti ini kawan, menumpuk pion putih? Engine tidak menyukainya. Benteng E7 dan Magnus pertahankan baris keempatnya. Benteng D turun ke D4, pion F pukul. Benteng ambil pion A4 untuk cepat meloloskan 2 pion terkoneksinya ini kawan. Pion E3 skak, raja geser ke E2, benteng A E5 kawan. Kemudian pion G4, lanjut Magnus. Pion H4 tantang untuk memecah pion putih. Benteng AC4 terlebih dahulu, lanjut Magnus untuk berikan jalan bagi pion A4-nya ya. Raja ke G6, saling menahan diri untuk tidak melakukan pertukaran peta G4. Nah, sekarang pion B4 terlebih dahulu, raja ke G5. Jual beli yang disukai di sini kawan, jual beli di sini. Dan diikuti dengan benteng mundur ke E8. Oke, dengan raja G5, Magnus sekarang giliran pion A4, raja H4, pion G5 discover check kawan, menyerahkan pion Magnus. Di sini pion A5, Magnus ingin cepat promosi kawan, kontrol waktu Maxim Lagrave, tersisa beberapa detik saja, Magnus masih punya 42 detik. Ingin mencoba menusuk di baris belakang kawan, di baris kedua. Di sini ada kuda E4, jaga peta F2-nya, juga menantang pertukaran kuda, ditolak. Ya, pertukaran kuda di sini ambil balik. Kalau ada benteng skak di peta F2, raja tinggal ambil pion E3. Oke, dengan raja mundur karena kena skak kawan, memilih raja caplok pion E3. Sekarang Magnus unggul 1 pion. 2 pion terkoneksinya sulit dihentikan lagi di sisi menteri kawan. Seperti tadi ceritanya. Benteng F1, raja D2. Benteng H1 ingin coba rebut pion dan bertukar kuda Magnus, ambil balik, pertahankan pion benteng D3, benteng A1, di sini raja C2, ingin menjaga pion-pionnya kawan, raja B3, benteng A2, benteng A naik ke A2, benteng F4, berikan jalan ya bagi raja, skak, raja ke C4, raja G5 dekati benteng, dan setelah benteng doubling di lajur F ini, Maxim akhirnya menyerah. Pion terancam kawan, 1 buah bisa jatuh di langkah berikutnya, rajanya pun cukup aman, dikejar-kejar pun masih bisa sembunyi ya. Oke, tak perlu kita utak-atik lagi, tak perlu kita lanjutkan lagi, sudah sangat jelas putih menang dengan 2 pion yang sulit kalian hentikan lagi di sisi kiri papan ini. Oke, itulah kawan 2 game dari pertarungan antara Magnus Carlsen versus MVL di babak semifinal seri terakhir Champions Tour seri final tadi dini hari. Magnus akan bertemu dengan Ian Nepomniachtchi di partai puncak partai final. Oke, semoga bisa menghibur kalian kawan seperti biasa. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian, like, komen,
Ya, kalau kalian tidak mau komen, capek-capek nulis kawan, ya sempatkan diri untuk like video kami. Oke, sekali lagi terima kasih bagi kawan-kawan yang baru mampir. Silakan subscribe, dan juga bagi kawan-kawan yang belum pernah mampir ke channel kedua admin Catur Mini, silakan kalian mampir juga kawan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.